Bismillahirrahmanirrahim. Auman utawa uwong pamisalul maqaliyah utawi contone korinah kang bangsa pangucap iku an yasyata yen to dadi saksi sapa adilun wahidun wong adil mung siji au utawa saksine man wong latuk balu kang ora bisa diterima apa syahadatum kesaksian mereka fil jinayah dalam kasus pembunuhan, dalam kasus pidana kaniswatin koyok to kesaksiane wong-wong wadon wasibiane nang koyok to kesaksiane bocah-bocah cilik anna fulanan qatala fulan bahwa si fulan itu membunuh fulan. Ada kesaksian tapi menurut syarat kesaksian mereka enggak bisa diterima lantaran cilik wedok wong ra salat, tapi mereka bersaksinya serius plus nyun sewu ada indikasi-indikasi kuat memang ini ada permusuhan. Nah, untuk meyakinkan iya terjadi pembunuhan atau tidak, hakim menyuruh penuduh penggugat sumpah 50 kali. Wal aslu utawi dalil fi hadza dalam kewajiban sumpah 50 kali ketika buktinya kurang kuat yaiku ma hadis rawahu kang nyritakake ing ma sapa al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim wa ghairuhuma liyane Bukhari Muslim. An Sahal bin Abi Hashmah radhiyallahu anhu intalaqa budalan sapa Abdullah bin Sahal wa Muhayyisah bin Mas'ud ila Khaybar menuju wilayah Khaybar wa hiya halih utawi Khaybar yauma idzin hari itu iku sulhun sedang dalam kondisi damai, tidak dalam kondisi peperangan. Fatafarraqa banjur terpencar terpisah sapa Abdullah bin Sahal dan Muhayyisah bin Mas'ud terpencar finnakhli di dalam kebun kurma. Fa'ata Muhayyisah ila Abdillah lalu datanglah Muhayyisah bin Mas'ud kepada Abdullah bin Sahal wa huwa yatashahhatu fi damihi qatilan wa sedangkan dia yatashahhatu mendapatkan Muhayyisah mendatangi Abdullah bin Mas'ud ketika Abdullah bin Sahal didatangi wa wahli utawi Abdullah bin Sahal iku yatasahatu berlumuran vitamihi darah qatilan terbunuh. Dua-duanya terpencar ketika didatangi oleh Muhayyisah si Abdullah bin Sahal sudah dalam keadaan terbunuh berlumuran darah. Fatafanahu lalu dia menguburnya. Thumma qadimal Madinah kemudian datanglah Muhayyisah ke Madinah. Fantalaqa berangkatlah si Abdullah bin Sahal dulure Abdurrahman ya. Abdurrahman bin Sahal berangkat. Sapa dulure Abdullah bin Sahal. Yang terbunuh sapa? Halo. Yang terbunuh Abdullah bin Sahal. Nah, datang Abdurrahman bin Sahal dulure Abdullah bin Sahal wa Muhayyisah yang ngubur mau ya wa Huwayyisah ammahu dua-duanya itu pamannya Abdurrahman ibna Mas'ud, dua-duanya itu anaknya Mas'ud. Abdurrahman terus Muhayyisah si sing ngubur, Huwayyisah
Nah Muhayyisoh dan Huwayyisoh dua-duanya anaknya Mas'ud. Si Abdurrahmannya anaknya Sahal dulure yang terbunuh. Ila Nabi sowan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa dhahaba Abdurrahman yatakallam. Begitu sowan, dhahaba langsung Abdurrahman yatakallaman ngomong neroco saya. Iki Muhayyisoh mata ini dulurku. Langsung ngomong, sowan langsung ngomong. Wa kana lan ono sapa Abdurrahman iku asgharul qaumi yang paling kecil dari rombongan tamu itu. Cilik kok ngomong ndisi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kabbir al-kubr. Kabbir ndisekno sing sepuh. Al-kubra ing sepuh. Maksudnya sing ngomong sing sepuh. Ayat tegese liyatawalla supaya nandangi merantasi al-kalama matur al-akbaru sing luweh sepuh. Fasakata banjur meneng si Abdurrahman bin Sahal. Fatakallama banjur ganti ngomong sapa Muhayyisoh dan Huwayyisoh. Qala dawuh sapa Nabi, atastahikuna apakah kalian berhak qatilakum orang yang terbunuh di antara kamu? Apa merasa benar nuduh bunuh-bunuh? Bi aimanin khamsin dengan 50 kali sumpah minkum dari kamu. Hewani pora zaman sumpah ping 50 lalu kalian berhak atas tuduhan pembunuhan. Kalau berhak berarti nanti mendapat diat 100 unta. Kalau mereka ngucap ya Rasulullah amrun lam narahu. Itu perkara yang kami sendiri enggak melihat sendiri. Wong tak parani moro-moro wis mati. Nah terus pundi? Nah kula diarani sing mateni. Padahal kula nggih mboten sumerep sinten sing mateni. Fatubri'u bisa membebaskan kum ing sira kabeh dari tuduhan pembunuhan ini. Yahudi orang-orang Yahudi. Tapi kesaksian wong Yahudi kan enggak kena diterima, ya kan? Nah, ditambahi fi aimanin khamsin bersama 50 kali sumpah minhum dari mereka. Qalu ya Rasulullah, qaumun kuffar, mereka orang-orang kafir. Kan enggak bisa diterima sumpahnya. Iki repot. Fawata kemudian membayarkan fidyah, membayarkan diat, denda, hum kepada mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya wis, iki dianggap ada pembunuhan tapi enggak jelas, dikisos enggak kena karena apa kesaksiannya buktinya enggak kuat. Lalu kalaupun keluarga ini enggak dapat apa-apa juga kasihan wis kehilangan dulur. Akhirnya negara yang turun tangan, negara yang membayarkan denda. Rasulullah mewakili negara. Mengkibali dari Rasulullah SAW sendiri. Maksudnya diambil dari kas negara. Yatahabbatu berlumuran wa yatamagharu berlumuran. Yatamarrahu atas tahikuna qatilakum ay tastahikuna diyatahu. Apakah kalian ingin berhak atas dendanya? Fatubri'ukum Yahud ay tabra'u iso bebas sapa Yahudi ilaikum marang sira
Terbebas minta wakum dari tuduhanmu. Asal mau sumpah 50 kali. Orang ini juga keberatan. Orang Yahudi kafir Nabi. Enggak wedi Gusti Allah. Suruh sumpah mesti mau. Kon gelem sumpah pengen sakit purun. Sebenarnya ra didendo. Fawadahum maksudnya atau Nabi memberi hum kepada mereka atiyata dian. Mengkibali min ini dari koceknya sendiri. Au min baiti malil muslimin atau dari kas negara. Orang yang melakukan pembunuhan di samping bayar denda wajib bayar kafarat. Kafaratnya pertama berupa memerdekakan budak atau puasa 2 bulan. Ia utawi yang dimaksud nafsul muharramah, membunuh orang yang dihormati dalam Islam, itu dendanya berat. Apa sih yang dimaksud nafsul muharramah? Nyawa yang dihormati. Hiya kullu nafsin muslimah. Yang dimaksud nafsul muharramah itu setiap jiwa muslim lam yuhdar damuha, yang tidak boleh dialirkan darahnya. Padahal wala yuhdar tidak boleh dialirkan, enggak boleh dibunuh maksudnya. Damul muslim, darah seorang muslim, illa kecuali bi ahadi umurin talasa, karena melakukan salah satu dari 3 hal ini. Bayana menerangkan 3 hal itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqauli kelawan dawe la yahillu damu mri'in muslimin, tidak halal membunuh orang Islam. Bahasa syar'i tidak halal darah orang Islam. Maksudnya tidak halal membunuh orang muslim yang sudah bersyahadat yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Illa kecuali bi ihda salasin, kelawan salah satu dari 3 hal. 1, an-nafsu bin nafsi, orang dibunuh karena membunuh orang lain, kena kisos. Wasayyibu zani, orang sudah berkeluarga masih zina, namanya kan zina muhson, kena rajam dah. Wal mufariqu lidini, orang yang meninggalkan agamanya murtad, itu setelah diproses pengadilan terbukti murtad, dibunuh. At-tariqu lil jamaah, yang meninggalkan jamaatul muslimin. Ini mas, garis bawah. Ada beberapa istilah meninggalkan jamaah. Itu maksudnya menyatakan murtad, meninggalkan kelompok umat Islam masuk Kristen. Nah, oleh kelompok tertentu, itu dimaknai meninggalkan jamaahnya. Misalnya kelompok apa yang keras-keras, sudah dibaiat. Itu kalau ada anggotanya keluar dari itu masuk Muhammadiyah misalnya, itu dibunuh, dianggap murtad. Alasannya dalilnya at-tariq lil jamaah, meninggalkannya. Padahal konteksnya melihat ini, meninggalkan agamanya, bukan meninggalkan alirannya. Meninggalkan agamanya itu namanya meninggalkan jamaah, atau dengan kata lain, yang dimaksud istilah meninggalkan jamaah, keluar dari jamaah, itu menyatakan keluar dari agama Islam. Kelompok-kelompok militan modelnya ada anggota keluar dibunuh, dianggap murtad. Dan model-model begitu hampir saja menjelang Pilpres kemarin, Pilgub Jakarta, mereka yang dulunya bersama mereka, lalu ternyata keluar, itu sudah dianggap kafir oleh mereka. Terus mereka menyebutnya kampret cebong ya. Yang kelompok lain disebut apa begitu oleh mereka. Terus kalau ada orang dulu ikut kelompoknya lalu keluar, bulinya enggak karu-karuan. Jadi mereka kepingin mengopinikan
opini yang selama ini ada di kelompok mereka bahwa yang keluar dianggap kafir, murtad. Merujuknya hadis ini bukan kok orang meninggalkan madhabnya, tapi orang meninggalkan agamanya, masuk Kristen. Hati-hati mas. Dan NU itu berkali-kali harus ngalah. NU dikafir-kafirkan mereka. Tapi kiai NU berfatwa enggak boleh ganti mengkafirkan mereka. Rawahu meriwayatkan hadis ini. Nah, ini orang melakukan pembunuhan, sudah nikah zina, murtad, orang itu boleh dibunuh. Kalau membunuh 3 orang ini berarti tidak masuk kategori membunuh orang yang dimuliakan. Nah yang harus didenda, bayar kafarat itu membunuh orang yang masih dimuliakan, dihormati darahnya. Gitu loh. Riwayat Imam Bukhari Muslim. An-nafsu binafsi maksudnya al-qatilu amdan yuqtal. Orang yang membunuh secara sengaja maka dia ganti dibunuh. As-sayyib al-mutazawwij, orang sudah nikah selingkuh kena rajam mati. Rajulan kana awi mura'atan, laki-laki kah dia maupun perempuan. Al-mufariq lidinihi, al-murtad keluar anil Islam. Al-jamaah, nah bukan jamaah itu kelompok, ay jamaatil muslimin, keluar dari kelompoknya umat Islam. Ya, wa ammatim keluar dari umumnya umat Islam. Wa mithlul muslim az-zimmi, adalah seperti muslim darahnya dilindungi, dihormati, enggak boleh dibunuh. Az-zimmi kafir zimmi, orang non-muslim tapi berdamai dengan muslim, kayak muslim non-muslim Indonesia ini. Gelem sama-sama muslim bersatu mendukung negara, enggak ingin mendirikan negara sendiri. Mereka enggak boleh mau pateni, wong Hindu ini pateni kon kafir, ora boleh. Wal musta'min dan kafir musta'min. Kalau zimmi itu non-muslim yang senegara dengan kita, berdamai dalam satu negara bersama kita. Kalau musta'min orang dari negara lain, datang ke sini cari suaka. Orang dari Timor Leste perang saudara. Masuk Indonesia mengajukan perlindungan, lalu pemerintah Indonesia memutuskan ya kami lindungi. Itu namanya kafir tapi dapat suaka, enggak boleh dibunuh. Kalau negara sudah memberikan surat suaka pada mereka, mereka berstatus pengungsi harus dilindungi. Lalu ada muslim membunuh mereka, itu dosa. Seakan-akan negara Islam enggak bisa dipercaya, enggak bisa dipegangi omongannya, ngelek-ngelek Islam. Wal kabir was shaghir sawa. Mau membunuh yang besar, membunuh yang kecil sama saja. Wa kadzalikal janin, demikian pula membunuh menggugurkan janin. Biqauli, karena firman Allah fi qatlil khata', mengenai kasus pembunuhan secara khata', enggak sengaja. Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah. Barang siapa membunuh orang mukmin lain secara tersalah, enggak sengaja, satu kafaratnya wajib memerdekakan budak mukmin. Di samping denda ini, apa pembunuhan tersalah itu? Memang enggak sengaja membunuh. Ini sampean nembak iki nek ono gidang mau tembak teko kene. Begitu tembak mau lepas, tar pas ono wong liwat. Sapa weruh? Apes. Itu pembunuhan tidak sengaja. Apa?
wajib bayar diat, tapi diat ringan kayak kemarin, plus bayar kafarat untuk menebus dosa. Fatahriru raqabatin, wajib memerdekakan budak, mukminatin yang mukmin, wadiyatun, dan membayar diat 100 unta. Musallamatun, yang harus diserahkan, ila ahli, kepada keluarga besarnya mayit. Illa, kecuali ayyas sadaqu, jika keluarga besar itu bersedekah, tidak menuntut semua. Fa in kana min qaumin aduwwil lakum wa huwa mu'min fatahriru raqabatin mu'minah. Jika yang terbunuh itu dari kaum yang memusuhi kamu, wa huwa mu'min, sedangkan yang terbunuh itu mukmin, nih repot. Ada negara kafir memusuhi kita. Lalu karena kita awam, kebiaya pokok datang dari negara itu dianggap kafir, karena negara itu memang negara non-muslim kayak Australia. Wiku wong Australia pateni yuk. Kadung dipateni tibake muslim. Ya kan? Kadang ngene wong sembrono ngono kuwi. Tetap wajib fatahriru raqabatin mukminah. Wajib memerdekakan budak mukmin. Wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaq, dan jika yang terbunuh itu dari kaum yang mana antara kamu dengan mereka ada perjanjian damai. Seperti ini Indonesia dengan Australia, dengan Timor Leste, sama-sama terikat perjanjian damai tidak saling menyerang. Ya. Nah, nyun sewu, kita dengan Australia non-muslim mereka tapi ada perjanjian damai. Ono wong Australia nang kene mau pateni. Australia non-muslim. Alasan non-muslim mau pateni, padahal antar negara ada perjanjian. Nah ini nyun sewu, kalau nggak diproses hukum, kesannya kayak Islam itu nggak bisa dipegangi omongannya jelek Islam itu, Mas. Ya. Fatiyatun, maka wajib membayar diyat. Musallamatun, yang harus diserahkan ilahli kepada keluarganya. Enggak dikisos karena yang dibunuh non-muslim. Diyatnya pun enggak utuh 100 entah kayak kemarin wis. Ya, lek wong Kristen Yahudi diyate piro kan sudah. Wa tahriru raqabatin mukminah, plus memerdekakan budak mukmin. Jadi dulu itu aturan berdiplomasi hidup dengan negara lain harus diatur. Ada orang dari negara lain memerangi sampean, negara lain itu, memerangi negara kita. Tapi kebetulan ada salah satu dua penduduknya muslim. Mau pateni alasannya ini dari negara musuh, kena denda sampean. Mateni wong Islam. Ada negara kafir, terus damai dengan kita, enggak saling menyerang. Penduduknya mau pateni, sampean kena denda sampean. Wajib bayar kafarat. Etika hidup internasional. Dan dengan begitu sejak zaman Nabi itu negara itu macam-macam. Ada negara yang dipimpin Nabi, ada negara ketika itu dipimpin Mukaukis Mesir, ada negara dipimpin Addis Ababa, ada negara dipimpin Heraklius Hirokla, ada negara dipimpin para Kisro, Iran itu Persia. Nah, dari dulu negara wis macam-macam. Nah, karepe Hizbut Tahrir sak donya dihapus kabeh, hanya ada satu negara. Sebelum itu berhasil, misalnya mereka mendirikan negara apalah khilafah. Untuk mewujudkan obsesi harus satu negara. Enggak gelem gabung perangi, enggak gelem gabung perangi, enggak gelem gabung perangi.
Jadi malah perang. Dan yang diwajibkan gabung dulu sesama muslim. Harus dukung ini. Kalau enggak, kamu tak perangi. Jadi ujung-ujungnya membenturkan podo islami perang diperangi. Nah saat berpuluh-puluh tahun perang podo islami, memaksa daerah lain harus gabung ini. Itu antara Islam terus perang saudara berpuluh-puluh tahun dan belum tentu berhasil. Nah, nyun sewu, kalau mau nyadari itu sebetulnya giringan supaya sesama muslim itu perang saudara. Nah, yang Amerika terus membangun kekuatan, Inggris terus membangun kekuatan, Cina, Hindu, India terus membangun kekuatan Islami, perang saudara dengan dalih harus bersatu mendirikan satu negara dong. Kalau enggak, kamu tak perangi. Nah yang mau diperangi mereka kan juga punya kekuatan. Ingin mempertahankan kedaulatannya juga. Enggak semudah membalik tangan. Nggih pun kula nderek. Sopo gelem ngono. Ngerti ya? Nah itu terus nyoto kayak Timur Tengah dedel duel Suriah oleh ISIS yang memaksa mereka, kami negara Islam khilafah Abu Bakar al-Baghdadi, kamu harus ikut kami, kalau enggak tak pateni. Nah Bashar Assad kan ya enggak mau. Itu contoh wis. Nah itu lek sampai Bashar Assad takluk, mari ngono ganti negara cilik-cilik Kuwait, kamu enggak gelem tak perangi. Harus gabung kami. Kamu Uni Emirat Arab, gabung ini khilafah yang sah. Kalau enggak, kamu tak perangi ngono. Nah itu negara-negara cilik kayak Kuwait, meskipun penduduknya 300.000, Uni Emirat Arab 1,5 juta, Qatar 500.000. Mereka itu negara kecil tapi duit akeh iso bayar nyewa tentara Amerika. Nah sekuat apapun tentara ISIS, kalau tentara Amerika tekakne kono, Rusia tekakne kono, akhirnya tanah Timur Tengah ini menjadi ajang pertempuran. Dar-dor sing melepas senjata ini tentara Amerika, ya kan, diarahkan ke wilayah yang di backup tentara Rusia. Lamun ono pelurunya sar yang kena ya penduduk muslim. Andai dar-dor itu wilayah Amerika kono sak karepe pelurunya sar sing kena ya wong Amerika. Lagi ning Yaman ya bolak-balik nyasar. Sudah berapa ratus anak Yaman mati alasannya pesawat Saudi salah sasaran. Ibu-ibu sedang nekani walimatul urus, dikira tentara, dibombardir mati sekitar 104 orang. Mohon maaf kami salah sasaran. Nah konyolnya pakai pesawat Saudi, pilotnya Israel, pengumuman di TV One ini. Pilot Israel mumpung wong Islam salah sasaran, sepurane. Marung arek-arek cilik dolenan ya kena sasaran. Sepurone salah sasaran ngono. Akhirnya sing remek iki. Jadi Kuwait kepengen aman nekakne tentara Amerika. Yaman Selatan juga kepengen aman, minta backup Rusia bersama Iran. Bashar Assad ya kepengen aman tapi minta backup Rusia. Musuhnya minta backup tentara Amerika wis ngono. Ya Rusia Amerika gelem ae diundang wong dibayar. Kene dar sepurone nyasar. Muga-muga lah wong Timur Tengah rada pinter didik. Ben ora bolak-balik diadu domba. Lah repot Indonesia wis bener bersatu ngene.
Maunya mereka itu menyebarkan paham-paham untuk ngono kuwi. Didik ngajak perang. Fatihatum musallamatun, kalau membunuh orang yang orang itu dari negara yang antar negara kita dengan negaranya ada misak, ada perjanjian. Meskipun yang kamu bunuh non muslim, fatiyatun musalamatun, wajib membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya plus wa tahriru raqabatin mu'minah. Faman lam yajid fasyamu syahrain. Siapa tidak mendapati budak mukmin, maka wajib puasa syahrain ini 2 bulan, mutatabi'aini terus-terusan, taubatan minallah, sebagai taubat dari Allah. Wa kana Allahu aliman hakim. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Fatahriru raqabah ai itqu abdin, memerdekakan budak laki-laki, au amatin atau budak perempuan. Kecuali mereka bersedekah, maksudnya ya'fu, mereka memaafkan. Qaumin bainakum wa bainahum misak, maksudnya in kanal maqtul min qaumin kafirin. Jika yang dibunuh itu dari kaum kafir, walakin tetapi bainakum wa bainahum ahdun, antara kamu dengan kafirin itu ada perjanjian, misalnya min dimmah, perjanjian dimmah. Dimmah itu apa? Dhimmi. Non muslim hidup satu negara, satu payung negara bersama kita. Terus perjanjiannya, non muslim yang hidup di Jawa kita jaga, muslim yang hidup di Bali juga ganti mereka jaga. Ada perjanjian begitu. Sudah begitu masih kamu bunuh juga, maka kamu wajib memerdekakan budak dan bayar diat. Kepingin banget ya mereka-mereka yang non-NU itu juga mbok yo maca ayat-ayat ngene iki lho. Ojo syukur kafir padani. Au amanin, atau ada perjanjian suaka. Orang dari negara lain di sana terancam, ngungsi ke negara kita minta perlindungan, suakai perlindungan. Mutakon suaka niku napa sih? Suaka satwa lho Mas. Suaka marga satwa. Kelompok jenis-jenis binatang yang dilindungi, marga. Jenenge istilah yang ngono orang ngerti kadang. Wa huwa ala dinihim, sedangkan orang yang dibunuh itu tetap mengikuti agama mereka. Au kana musliman, ataupun yang dibunuh itu muslim. Wa wajabat fi syubhatil abdi. La, ayat ini mewajibkan bayar kafarat dalam kasus pembunuhan enggak sengaja. Khata, man qatala mu'minan khata'an. Lek enggak nyejo saja wajib bayar kafarat, apalagi semi sengaja. Semi sengaja apa? Sampeyan ngampleng nutuk petil wong, nutuke sengaja. Tapi dengan alat yang biasanya enggak sampai membunuh, dilalah iki mati. Nyun sewu wong jauh atas dodon wong. Secara umum kan ya enggak mati. Tapi kebetulan wong iki jantungan. Ya mok konone dok lah tibake mati. Ngelakonine sengaja, matenine tidak sengaja. Itu namanya membunuh semi sengaja, syibhul amdi. Nah yang enggak sengaja saja wajib bayar kafarat, apalagi semi sengaja. Wajib diat fi syibhil amdi, karena pembunuhan semi sengaja. Li syibhihi bil khata', karena pembunuhan itu mirip-mirip dengan pembunuhan khata', tersalah. Wa amma wujubuha fil amdi, adapun wajibnya bayar kafarat dalam kasus pembunuhan yang sengaja. Iki tambah nemen Mas. Lawang pembunuhan enggak sengaja saja wajib bayar kafarat, merdekane budak, apalagi sengaja. Falima, karena hadis rawa yang telah meriwayatkan hu'umma sapa Abu Dawud wa ghairuh
an Wasilah ibn al-Asqa radhiyallahu anhu qala ataina kami sowan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sahibin lana aujaba. Kami mendatangi Rasulullah tentang kasus teman kami aujaba yang dia memastikan diri masuk neraka. An-nara yakni masuk neraka bil qatli karena pembunuhan. Kenapa mesti masuk neraka? Karena menurut Quran wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Alasannya jahannam. Jadi istilah sahabat lek ana wong membunuh sengaja, ini orang memastikan diri masuk neraka. Terus piye iki? Faqala atiku anhu, kata Nabi. Merdekakan budak anhu untuk mengkafarat ini. Ai falyatik raqabatan, silahkan dia memerdekakan budak. Nah, terus dengan memerdekakan budak dia nanti bisa dibebaskan dari ancaman masuk neraka selama-lamanya. Yuk, semoga juga akan membebaskan Allah bikulli udwin, karena memerdekakan setiap organ tubuh minhu dari budak itu. Allah ganti udwan memerdekakan satu organ tubuh minhu dari dia minanari dan neraka. Jadi misalnya piton mateni Hamim, piton divonis masuk neraka selamanya. Nek kepingin bisa bebas dari ancaman hukuman itu, piton harus merdekakan budak yang muslim. Dengan membebaskan budak muslim, maka saben taruhlah orang budak muslim ini tangannya juga jadi merdeka, kakinya juga jadi merdeka. Piton dengan memerdekakan setiap organ tubuhnya budak ini, Allah juga ganti membebaskan organ tubuhnya piton dari ancaman neraka. Tangannya piton yang digunakan untuk membunuh, nanti sudah dinyatakan bebas dari tuntutan neraka selamanya. Karena piton juga memerdekakan budak. Lah ngono kuwi. Ya yu'tiqullahu bikulli udwin minhu udwan minan nar. Qalu la yastaujibun nar. Tidak mungkin orang memastikan diri masuk neraka illa bil qatlil amdi, kecuali karena pembunuhan sengaja. Fatala ala masyru'atil kafarat. Hadis ini juga menunjukkan disyariatkannya bayar kafarat karena kasus pembunuhan sengaja. Wa kiasan juga dengan mengkiaskan ala khata', pembunuhan yang tidak sengaja. Min babi aula, malah masuk kategori kias aula. Apa kias aula? Pembunuhan enggak sengaja saja wajib bayar kafarat, apalagi malah luweh wajib gitu. Itu namanya kias yang hasilnya luweh. Itu kias aula, kias aulawi. Kitabul hudud, ora sakake. Ngarakno salat kesus ora api bepiton. Al-Fatihah.